Oke, selamat malam untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam mata kuliah pada hari ini. Saya izin buka ya untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kayla Rizky Ramadhani. Saya hari ini akan berperan sebagai dosen pengantar bisnis. Materi yang hari ini akan saya bawakan ini merupakan materi yang sangat relevan ya untuk bagi teman-teman sekalian yang berada dalam prodi pendidikan bisnis, yaitu materi mengenai developing and pricing goods and service, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita mengembangkan produk dan juga jasa serta menentukan yang eh, strategi yang relevan dan efektif nih untuk penetapan harganya. Materi ini mungkin relevan banget ya untuk teman-teman yang mau menjadi businessman ataupun businesswoman gitu. Karena keberhasilan produk itu kan gak cuma berdasarkan pada kualitas produk sendiri ya, tetapi juga pada strategi harga yang digunakan. Mungkin kita akan masuk ke dalam materi yang pertama ya teman-teman. Oke, jadi materi yang bakal kita bahas pada hari ini adalah product offer, kedua adalah function of packaging, ketiga adalah contrast brand, brand name, and trademark, and show the value of brand equity, keempat ada various kinds of customer and industrial good, kelima ada identify various pricing, objective, and strategies, dan yang keenam ada explain the step in the new product development process, dan yang terakhir ada describe the product life cycle. Oke, jadi kita masuk ke materi pertama nih, yaitu product development, the total product offer. Jadi, teman-teman harus tahu dulu ya, product development itu apa. Apa sih product development? Pengembangan produk ataupun product development adalah proses menciptakan, merancang, atau menyempurnakan produk agar sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi para konsumen. Jadi, teman-teman ini kalau misalkan punya produk nih, teman-teman harus tahu nih produk development atau pengembangan produknya tuh seperti apa agar sesuai dengan kebutuhan bagi para konsumen. Konsep ini merupakan inti dari strategi inovasi bisnis yang bertujuan menciptakan nilai baru dan memenangkan persaingan pasar. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar tentunya ya. Kedua, dan meningkatkan daya saing dengan para perusahaan lain sehingga produk ataupun jasa yang teman-teman tawarin ini tuh lebih baik ataupun unik dibandingkan produk pesaing. Ketiga, ada meningkatkan nilai perusahaan dengan produk yang sukses dapat meningkatkan reputasi pangsa pasar dan keuntungan perusahaan. Jadi kalau misalkan produk teman-teman ini mempunyai citra yang positif di kalangan konsumen, pastinya nantinya akan menambahkan konsumen lain yang tertarik sama produk teman-teman nih. Dan yang terakhir adalah mengatasi masalah dengan menyelesaikan kekurangan atau keterbatasan produk sebelumnya. Oke, yang kedua adalah total product offer. Apa sih total product offer? Sesuai dengan namanya yaitu offer. Offer sendiri artinya adalah penawaran. Penawaran produk total adalah konsep dalam pemasaran yang mencakup seluruh elemen yang mempengaruhi nilai dan pengalaman yang diterima konsumen dari suatu produk ataupun layanan. Ini melibatkan tidak hanya produk produk fisik itu sendiri ya teman-teman, tetapi juga semua aspek yang melengkapi dan menambah nilai produk tersebut di mata konsumen. Tujuannya apa nih kita melakukan the total product offer? Yaitu pertama, pastinya menarik konsumen dengan menonjolkan nilai yang lebih besar daripada produk pesaing. Kedua, yaitu meningkatkan loyalitas dengan memberikan pengalaman yang memuaskan untuk para pelanggan, sehingga para pelanggan ini berhubungan sama produk yang kita jual ini hubungannya itu jangka panjang gitu. Ketiga adalah membedakan dari kompetitor dengan menambahkan elemen unik yang membuat produk kita berbeda. Keempat, ada meningkatkan citra perusahaan, yaitu meningkatkan reputasi serta mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dengan memberikan produk yang berkualitas. Oke, kita bakal masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah Global Competition and Product Value. Apa sih itu? Dalam persaingan global, perusahaan
dituntut untuk menciptakan produk dengan nilai terbaik nih. Nilai produk dihitung oleh konsumen berdasarkan manfaat yang diterima dibandingkan dengan biaya dikeluarkan. Kedua, ada adaptation to consumer demand, yaitu perusahaan harus tetap mendengarkan kebutuhan konsumen dan menyesuaikan produk mereka secara berkelanjutan. Contohnya nih, McDonald's yang mengubah menu untuk menyesuaikan tren seperti makanan yang lebih sehat dan sarapan sepanjang hari. Gitu. Biasanya kan McDonald's juga menyesuaikan tren-tren yang sedang booming gitu ya di sosial media atau kan ataupun menyesuaikan dengan musim-musim yang sedang trendy gitu loh. Misalkan nih contohnya pada saat bulan puasa McDonald tuh biasanya mengeluarkan produk ayam gulai seperti itu teman-teman. Oke, ketiga ada adjusting local preference atau produk atau layanan perlu disesuaikan dengan preferensi lokal. Hal ini bertujuan agar produk yang kita berikan ke customer tepat sesuai apa yang customer inginkan sehingga produk kita dapat lebih diminati dan mendominasi. Contohnya apa nih teman-teman? Contohnya misalkan kalian pernah nggak sih dengan sushi? Sushi tahu kan, sushi dari mana? Sushi itu kan dari makanan khas Jepang gitu kan. Tetapi banyak juga nih pas dibawa ke Indonesia, sushi itu menjadi sesuatu yang lebih eh, lokal gitu ya. Bisa kan sushi dengan rasa rendang kayak gitu-gitu. Jadi disesuaikan dengan lidah orang Indonesia itu sendiri. Keempat adalah pricing strategy in product offering, yaitu harga yang rendah menjadi bagian dari strategi untuk menarik konsumen dengan harga yang rendah dan kualitas yang lebih baik dalam range harganya membuat para konsumen berpikir akan sangat rugi nih jika mereka tidak membeli barang yang murah tetapi memiliki kualitas lebih baik. Jadi kalau misalkan teman-teman menawarkan barang ataupun jasa, teman-teman harus perhatiin nih harganya itu mampu bersaing dengan perusahaan lain, tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal juga gitu. Tetap memperhatikan kualitas dari produk ataupun jasa itu sendiri. Masuk nih ke materi selanjutnya yaitu product differentiation. Jadi apa nih definisi dari product differentiation? Jadi diferensi produk sendiri adalah upaya menciptakan perbedaan nyata atau persepsi terhadap produk melalui branding, harga, promosi, dan pengemasan. Contohnya nih, keberhasilan dapat dilihat pada merek seperti Uber, Yeti, dan Netflix, serta perusahaan air kemasan yang menciptakan daya tarik melalui nama merek. Usaha kecil juga dapat memenangkan pasar dengan strategi kreatif, seperti menawarkan pilihan custom dan layanan tambahan. Restoran seperti Harvest Gold dapat mengadopsi pendekatan ini dengan merespon kebutuhan pelanggan secara inovatif, misalnya menggunakan istilah organik ataupun alami untuk menarik perhatian para customer ataupun konsumen. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai marketing different classes of consumer goods and service. Jadi kita masuk ke materi pemasaran nih teman-teman. Nah, kita bakal ngebahas tentang 4 jenis barang dan jasa konsumen serta bagaimana strategi pemasaran untuk masing-masing barangnya nih. Pertama itu adalah barang convenience. Barang convenience itu apa sih? Barang convenience ini adalah barang yang mudah teman-teman dapetin nih, adalah barang kebutuhan sehari-hari yang sering kita beli tanpa banyak pertimbangan, misalnya kayak sabun, minyak goreng, makanan ringan, ataupun minuman kemasan gitu. Biasanya barang-barang ini nih punya ciri-ciri nih teman-teman, seperti harganya murah, mudah ditemukan, dan juga sering dibeli gitu. Terus juga ada strategi pemasarannya. Strategi pemasaran ini biasanya distribusinya harus luas, artinya tersedia di banyak tempat seperti minimarket ataupun warung. Promosi menggunakan iklan sederhana, misalnya di TV, media sosial, ataupun poster. Contohnya, kalau misalnya kita mau beli sabun mandi nih, biasanya itu kita ambil aja nih produk yang sudah familiar dan juga kita tahu nih kita sering pakai di rak-rak minimarket ataupun di warung-warung itu kan biasanya banyak tuh ya. Kedua adalah barang shopping. Barang shopping ini apa sih? Barang shopping ini adalah barang belanja yang terencana. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli barang ini tuh teman-teman udah mikirin gitu ya. Barang ini biasanya kita beli dengan pertimbangan lebih panjang seperti pakaian, sepatu, dan juga perabot rumah. Ciri-cirinya biasanya nih harganya tuh lebih mahal teman-teman dari barang convenience. Dan pembeli sering membandingkan kualitas ataupun harga dulu sebelum membeli produk dari barang-barang shopping. Strategi pemasaran biasanya tawarkan
tawarannya itu variasinya produk, biasanya ukuran, warna, ataupun desain. Jadi produknya itu bervariasi, misalkan ada warna merah, warna biru, kayak gitu-gitu. Lalu adalah strategi pemasaran yang kedua, promosi berupa diskon ataupun paket menarik agar konsumen tertarik gitu. Contohnya kita mau beli sepatu nih teman-teman. Pasti teman-teman bakal ngebandingin merek sepatu A sama merek sepatu B gitu kan. Biar teman-teman tuh tahu harga yang lebih murah yang mana tapi kualitasnya tetap baik gitu. Ketiga adalah barang specialty ataupun barang khusus. Barang ini adalah barang yang unik atau punya nilai tinggi, misalnya kayak mobil mewah atau jam tangan mewah atau tas bermerek gitu. Ciri-cirinya ini lebih eksklusif ya, yang pasti, terus juga lebih mahal dan pembeli rela usaha ekstra untuk mendapatkannya. Strategi pemasaran dari barang specialty ini biasanya adalah fokus pada kualitas dan brand image. Menggunakan iklan yang elegan ataupun endorse dari figur terkenal atau influencer terkenal eh, untuk meningkatkan intensif produk gitu. Contohnya adalah kalau misalkan orang mau beli mobil Tesla nih, mereka nggak bakal cari alternatif lain karena sudah yakin dengan mereknya, karena kan Tesla sudah terkenal gitu ya. Dan barang yang terakhir adalah unsolved. Apa sih barang unsolved ini? Jadi barang yang tidak dicari. Barang ini adalah barang yang konsumen awalnya tuh tidak tahu dan tidak ngerasa butuh, seperti asuransi, jasa pemakaman, ataupun alat pemadam api. Ciri-cirinya tuh emang kurang populer, jarang dicari kecuali dibutuhkan, dan seringkali butuh usaha lebih untuk menjualnya gitu. Strategi pemasarannya itu menggunakan promosi langsung seperti telemarketing ataupun door to door. Jadi biasanya barang-barang ini tuh strategi marketingnya tuh lebih ke secara langsung gitu loh ya, dari individu ke individu lain. Terus juga mengedukasi konsumen tentang manfaat agar mereka menyadari pentingnya barang tersebut. Contohnya orang tidak langsung berpikir membeli asuransi gitu kan, tetapi setelah dijelaskan manfaatnya baru mereka tertarik. Kayak gitu teman-teman. Terus lalu ada marketing industrial good and service. Kita bakal ngebahas definisi dari marketing industrial goods and service dulu ya. Jadi, barang dapat diklasifikasikan sebagai barang konsumen atau barang industri berdasarkan penggunaan barang industri ataupun barang B2B digunakan dalam produksi produk lain dan dijual di pasar business to business. Beberapa produk seperti komputer dapat berfungsi sebagai barang konsumen untuk penggunaan pribadi atau barang industri untuk keperluan bisnis yang mempengaruhi strategi pemasaran. Barang industri dikelompokkan menjadi pertama nih instalasi, yaitu peralatan modal utama seperti pabrik dan juga mesin berat. Kedua adalah barang modal, itu produk mahal dan tahan lama seperti bangunan pabrik. Ketiga, peralatan tambahan, yaitu barang modal dengan harga lebih terjangkau seperti komputer ataupun mesin fotokopi. Lalu kita bakal ngebahas tentang function of packaging. Jadi, kenapa packaging itu penting ya kalau misalkan teman-teman mau ngejual suatu produk gitu loh. Jadi, kemasan itu harus mempunyai fungsi-fungsi ini nih teman-teman. Pertama, menarik perhatian pembeli. Sekarang kalau misalkan packaging yang teman-teman tawarin itu nggak menarik perhatian pembeli, gimana pembeli tuh merasa kayak, ih ini produk bagus ya, ini produk penasaran di dalamnya kayak gimana, kayak gitu. Kedua, melindungi isi produk. Pastinya dong, packaging yang teman-teman buat itu harus melindungi isi produk dari adanya kerusakan di luar gitu. Ketiga, mudah dibuka dan digunakan. Sekarang kalau misalkan packaging yang teman-teman buat ini susah dibuka, pasti lama-lama tuh konsumen bakal kayak, ah ya udahlah nggak usah beli produknya lagi, kayak gitu. Keempat, memberi informasi produk. Jadi untuk ngeberi informasi produk ini nggak perlu yang kayak sampai panjang-panjang gitu teman-teman, tapi cukup kayak singkatnya aja, produk kalian ini dipakainya gimana, cara penyajiannya gimana, kayak gitu. Kelima, menjelaskan manfaat produk. Keenam, memberi informasi indikasi harga, garansi, peringatan, dan lain-lain.
Yang kedua ada function of packaging, yaitu the growing importance of packaging. So, the Fair Packaging and Labeling Act disahkan untuk memberikan konsumen lebih banyak informasi kuantitas dan nilai pada kemasan produk. Pengemasan dapat menggunakan strategi yang disebut bundling yang menggabungkan barang dan atau jasa dengan harga tunggal. Kelebihan bundling ini yaitu mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, mengurangi pemborosan, inventaris, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan lain-lain. Teman-teman suka lihat kan, kalau misalkan kita mau belanja baju nih, atau mau belanja di supermarket gitu, biasanya ada tuh promo bundling, beli minyak gratis kecap, kayak gitu-gitu. Nah, ini disebut strategi bundling. Kita bakal masuk ke dalam apa itu brand. Teman-teman kalau misalkan beli sesuatu, pasti itu kan ngelihat brandnya nih, ini dari brand terpercaya atau enggak. Nah, kita bakal ngebahas nih, apa itu brand, trademark, dan lain-lainnya. So, brand is nama, simbol, desain, atau kombinasi dari ketiganya yang mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu penjual atau kelompok penjual dan membedakannya dari pesaing. Sedangkan brand name yaitu terdiri dari kata, huruf, atau kombinasi yang memberikan identitas unik pada produk seperti Apple, Google, Sony, ataupun Disney. Lalu apa sih itu trademark? So, trademark is merek yang memiliki perlindungan hukum eksklusif untuk nama dan desainnya. Contohnya Golden Age or McDonald's. Kenapa suatu produk itu harus punya brand? Pentingnya sebuah brand di suatu produk ataupun jasa. Bagi konsumen sendiri nih, itu untuk menjamin kualitas produk. Kedua, mengurangi waktu pencarian saat membeli. So, pembeli tuh udah inget gitu ya, brand yang kita tawarin tuh apa. Jadi mereka langsung ketik dan udah deh keluar brand kita. Ketiga, yaitu menambah practice pada pembelian. Lalu untuk penjual sendiri ini punya manfaatnya yaitu membantu peluncuran produk baru, mempermudah promosi, meningkatkan pembelian ulang. Keempat adalah membantu diferensiasi produk untuk menetapkan harga lebih tinggi. So, ada yang namanya brand categories. Manufacturers brand atau merek produsen, merek yang dimiliki dan dikelola langsung oleh perusahaan atau produsen yang memproduksi barang tersebut. Merek ini biasanya dijual di pasar dengan nama yang identik dengan perusahaan yang mempromosikannya, yang memproduksinya dan dikenal secara luas seperti Indomie dari Indofood, Aqua dari Danone gitu. Lalu ada dealer brands atau merek distribusi. So, dealer brand ini atau merek distributor adalah produk yang tidak menggunakan nama produsen, melainkan menggunakan nama distributor ataupun pengecer. Merek ini seringkali dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan merek nasional atau merek produsen. Contohnya kayak brand Alfamart, Indomaret brand, Hypermart, Hypermart brand gitu. Seperti itu. Lalu ada yang namanya generic product. So, kita bakal ngebahas definisi dari generic product. Apa sih generic product itu? Yaitu produk tanpa merek atau non-branded yang biasanya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan produk bermerek. Produk generik ini seringkali memiliki kualitas yang serupa dengan produk bermerek, tetapi dengan kemasan yang lebih sederhana dan sedikit atau tanpa promosi. Contohnya seperti obat generik ataupun makanan dan minuman generik gitu. Nah, merek yang menjadi generik ataupun generic name. Definisinya, beberapa merek terkenal pernah menjadi generik karena terlalu populer sehingga nama merek digunakan untuk menyebut seluruh kategori produk. Bahkan, meskipun produk tersebut bukan berasal dari merek tersebut, proses ini sering disebut genericization. Contohnya, aspirin dulunya adalah merek dagang dari perusahaan Bayer. Namun seiring waktu nih, nama ini menjadi digunakan secara umum untuk menyebut obat penurun demam dan pereda nyeri bahkan produk non-Bayer.
Lalu ada yang namanya knock-off brands atau merek tiruan. Jadi ada nih beberapa yang brand-brand itu yang melakukan peniruan. Jadi definisinya dari knock-off brand itu apa sih? So, knock-off brand itu adalah salinan ilegal dari produk dan merek terkenal yang diproduksi untuk menyerupai produk asli namun dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Merek tiruan ini biasanya mencoba meniru desain, logo, ataupun elemen visual lainnya dari produk asli untuk menipu konsumen atau memanfaatkan popularitas merek yang terkenal tersebut. Pernah nggak sih teman-teman kayak ngelihat di Shopee ataupun di TikTok gitu-gitu tuh biasanya ada tuh knock off brand ataupun merek-merek tiruan misalnya kayak dari Adidas ke Adinda gitu-gitu tuh banyak banget di Shopee ya teman-teman. Lalu ada yang namanya generating brand equity and loyalty. Brand equity ataupun ekuitas merek yaitu nilai yang melekat pada nama, merek, dan simbol terkait. Contoh merek dengan ekuitas tinggi yaitu Apple, Renault Ward, dan juga Ziploc. Nilai ekuitas sering terlihat saat merek dijual ke perusahaan lain. Lalu ada juga yang namanya brand loyalty atau loyalitas merek. Tingkat kepuasan dan komitmen konsumen untuk terus membeli dengan merek dengan membeli suatu merek, kelompok pelanggan yang loyal memiliki nilai besar bagi perusahaan. Contohnya, strategi menciptakan loyalitas, fokus pada keberlanjutan atau sustainability. So, ada juga yang namanya tantangan dalam brand loyalty. Diskon dan kupon dapat meningkatkan penjualan jangka pendek, tetapi dapat mengurangi komitmen konsumen terhadap merek. Konsumen sering protes jika merek tertentu dihentikan, seperti Astro Pops ataupun Flex Shampoo. Oke, maaf tadi ada kendala sedikit ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah Creating Brand Association and Brand Management. So, asosiasi merek itu apa? Proses menghubungkan merek dengan citra positif seperti pengguna terkenal, contohnya selebritas, gaya hidup tertentu, contohnya kemewahan pada merchandise brands, dan lokasi geografis tertentu seperti nama, simbol, dan slogan memainkan peran penting dalam pengenalan dan asosiasi merek. Selanjutnya adalah brand management atau manajemen merek, yaitu bertanggung jawab langsung atas suatu merek ataupun lini produk, mengelola seluruh elemen marketing mix untuk produk tersebut, seperti produk, kualitas, desain, dan feature, harga, penetapan harga sesuai nilai merek, tempat yaitu distribusi produk, dan yang terakhir adalah promosi, yaitu strategi iklan dan pemasaran. Posisi ini sering disebut product manager di beberapa perusahaan, terutama di sektor B2B. Brand management atau manajemen merek, tujuan utamanya ini adalah sebagai mengontrol pengembangan produk baru, kedua mengawasi promosi produk untuk memastikan konsistensi merek, dan yang terakhir adalah meningkatkan upaya pemasaran dengan menggunakan tim manajemen merek jika diperlukan. Lalu adalah ada langkah-langkah pengembangan produk baru nih. Jadi teman-teman nih mohon disimak ya karena materi ini sangat penting. Seperti idea generation yaitu proses dimulai dengan menghasilkan ide produk dari berbagai sumber seperti R&D, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Tujuannya adalah menemukan ide yang cocok dengan kebutuhan pasar. Kedua adalah product screening, yaitu langkah kedua untuk memilih ide terbaik yang sesuai dengan tujuan perusahaan, berpotensi menghasilkan keuntungan tinggi dan dapat dipasarkan dengan sukses. Oke, selanjutnya ada produk analisis nih. So, produk analisis ini pada tahap ini perusahaan melakukan analisis atau menganalisis kelayakan ekonomi ide produk dengan memperkirakan biaya produksi, potensi penjualan, dan keuntungan untuk memastikan produk itu layak dilanjutkan.
Selanjutnya ada development and testing, itu langkah membuat prototipe produk dan mengujinya. Perusahaan melakukan konsep testing untuk mendapatkan masukan konsumen serta menguji kemasan, merek, dan fitur utamanya. Lalu ada commercialization, yaitu tahap ini melibatkan peluncuran produk ke pasar dengan promosi ke distributor, pengecer, dan konsumen. Strategi pemasaran digunakan untuk membangun kesadaran dan minat. Evaluation itu opsional. Perusahaan melakukan evaluasi pasca peluncuran untuk mengukur penerimaan pasar dan penggunaan data tersebut untuk penyesuaian atau peningkatan produk. So, kita masuk ke dalam materi baru, yaitu the product life cycle. Di dalam suatu membuat produk ataupun jasa, setelah produk dibuat, kita masuk ke tahap marketing. Di tahap marketing ini ada 4 tahapan nih. Pertama ada pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan juga penurunan. Perlu diingat, siklus ini menjelaskan bagaimana penjualan dari produk dan keuntungan produk berubah seiring waktu, tapi tidak semua produk ngalamin siklus ini dengan cara yang sama. Misalkan nih, kayak ada beberapa produk misalkan minuman ringan, hanya hanya melewati satu tahapan, yaitu di tahap pengenalan hingga akhirnya hilang di pasaran, ataupun produk-produk yang misalkan baju tie-dye itu kan sempat rame ya waktu zaman COVID. Nah, itu kan cuman bertahap di tahap ketiga, yaitu kematangan, sampai akhirnya dia tuh hilang di pasaran kayak gitu. Contoh nih, teori ini bisa dilihat dari siklus hidup aplikasi belajar online. Awalnya saat pertama kali diluncurkan, banyak pelajar ragu untuk pakai karena lebih nyaman belajar dari buku ataupun catatan. Di sini disebut tahap pengenalan. Nah, pada zaman COVID, kita tahu kan kalau misalkan pembelajaran itu dari offline ke online, otomatis para pelajar ini harus menggunakan aplikasi-aplikasi belajar tambahan dong, seperti Google Classroom, Zoom, ada juga kayak yang pakai Quizzes ataupun Kahoot. Nah, di sini tuh disebut tahap pengenalan nih. Lalu bisa dilihat di sini memasuki tahap kedua yaitu ke tahap pertumbuhan. Para pelajar ini tuh mulai mulai punya aplikasi-aplikasi kayak yang mereka andalkan gitu loh. Misalkan pelajar A lebih suka pakai Google Classroom, pelajar B lebih suka pakai Quizzes kayak gitu. Terus kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kematangan, di mana aplikasi-aplikasi belajar ini tuh sudah mulai punya para pelajar yang memang favorit gitu loh. Dan juga para pelajar tuh di sini mulai menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut secara sering, dan akhirnya kayak mereka udah punya aplikasi-aplikasi favorit sendiri gitu. Sampai akhirnya ke tahap penurunan, di mana setelah COVID atau pasca pandemi kan dari online ke offline gitu kan. Nah, para pelajar mulai merasa kayak, oh udah nggak perlu lagi nih pakai Google Classroom, udah nggak perlu lagi nih pakai Quizzes, karena mereka lebih suka bertemu guru ataupun dosen secara langsung, seperti itu. So, ada strategi yang dapat diterapkan pada setiap tahap dalam siklus hidup produk nih. Pertama itu tahap pengenalan. Pada tahap ini, produk yang ditawarkan sudah teruji di pasar, namun masih terbatas variasinya. Harga dapat ditetapkan tinggi untuk menarik konsumen awal, yaitu strategi skimming, atau rendah untuk penetrasi pasar. Distribusi dilakukan secara selektif dengan menggunakan grosir. Promosi difokuskan pada iklan dan dorongan kepada dealer untuk meningkatkan permintaan. Kedua, tahap pertumbuhan. Produk mulai diperbaiki namun masih dengan variasi yang terbatas. Harga disesuaikan agar tetap kompetitif di pasar, distribusi diperluas untuk mencakup lebih banyak tempat, promosi dilakukan dengan cara yang lebih kompetitif untuk menonjolkan keunggulan produk. Ketiga, ada tahap kematangan. Di sini produk disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang lebih luas, harga diturunkan lebih lanjut agar tetap menarik bagi konsumen, distribusi semakin diperluas termasuk mengambil alih fungsi distribusi grosir, promosi lebih menekankan pada kekuatan merek dan manfaat produk. Keempat adalah tahap penurunan. Produk mengalami pengurangan variasi dan perusahaan mulai mengembangkan ide produk baru nih. Harga dapat dinaikkan, sementara distribusi dikonsolidasikan dan jumlah outlet dikurangi. Promosi berkurang dengan fokus pada pelanggan setia yang masih ada.
Harga kompetitif. Penetapan harga adalah elemen yang sangat penting dalam pemasaran. Harga memainkan peran penting dalam cara konsumen mengevaluasi suatu produk. So, bagi kalian yang mau jadi pengusaha gitu, yang membuat suatu produk, kalian tuh harus tahu harga kompetitif di pasaran tuh berapa. Jadi kalian jangan asal nentuin harga untuk produk yang kalian mau jual gitu loh. Agar harga barang kayak tidak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu murah di pasaran. Jadi apa sih tujuan dari penetapan harga ini? Yang pertama itu pastinya mencapai keuntungan. Kedua membangun trafik, ketiga meningkatkan pangsa pasar, keempat menciptakan citra, dan yang terakhir adalah mendukung tujuan sosial. Ada yang namanya major approach. So, di situ ada cost-based pricing atau produsen sering menggunakan biaya sebagai dasar utama dalam menetapkan harga. Pendekatan ini berfokus pada biaya internal perusahaan, bukan pada kebutuhan atau keinginan pasar. Ada yang namanya demand-based pricing, yaitu pendekatan di mana harga produk dipasarkan pada permintaan pasar. Strategi ini cocok nih untuk industri dengan persaingan tinggi. Lalu ada yang namanya competition based pricing, itu penetapan harga berdasarkan apa yang dilakukan oleh kompetitor. So aku bakal ngejelasin strateginya. Sekarang Ibu akan ngejelasin strategi-strateginya ya. Yang pertama itu kan ada skimming price strategy. Strategi ini tuh sering digunain ya ketika bisnis menetapkan harga tinggi saat produk baru diluncurkan, lalu menurunkannya seiring waktu. Tujuannya mengambil keuntungan maksimal dari konsumen yang bersedia membayar lebih mahal di awal. Kapan digunakannya nih? Strategi ini biasanya untuk produk teknologi atau inovasi baru. Contohnya saat HP model terbaru diliris harganya tuh sangat tinggi. Setelah beberapa bulan harganya turun untuk menarik konsumen lain, kan biasanya kayak iPhone kalau misalkan baru keluar atau baru diluncurin seri baru kan biasanya mahal banget tuh harganya. Dan nanti tuh lama kelamaan tahun ke tahun itu tuh makin harganya tuh makin turun gitu. Kesimpulannya, strategi ini tuh cocok jika produk unik dan punya nilai tinggi di awal peluncuran. Kedua, ada penetration strategi, yaitu berlawanan dengan skimming. Strategi ini menetapkan harga awal yang sangat rendah untuk menarik banyak pembeli secepat mungkin dan menguasai pasar. Tujuannya meningkatkan pangsa pasar dan membuat konsumen tertarik mencoba produk baru. Kapan digunakannya? Ketika ingin bersaing dengan produk serupa yang sudah ada. Contohnya, startup aplikasi streaming memberikan harga langganan murah atau bahkan gratis untuk menarik pengguna. Misalkan kita mau Netflix, itu kan biasanya ada tuh kayak sebulan pertama harganya berapa lagi promo gitu. Misalnya mau pakai Spotify itu juga biasanya ada kayak trial 3 hari atau trial 7 hari gratis kayak gitu. Kesimpulannya, strategi ini membantu produk cepat dikenal meskipun margin keuntungan di awal kecil. Ketiga, ada psychological pricing, yaitu memanfaatkan persepsi konsumen terhadap harga. Biasanya harga dibuat terlihat lebih murah dari aslinya. Tujuannya membuat konsumen merasa mereka mendapatkan nilai lebih baik. Kapan digunain? Untuk barang yang dijual secara massal atau kebutuhan sehari-hari. Contohnya harga 99.900 terlihat lebih murah daripada 100.000 meskipun selisihnya hanya kecil. Kesimpulannya, strategi ini sangat efektif untuk mempengaruhi psikologi pembeli. Lalu yang terakhir ada Everyday Low Pricing atau EDLP. Strategi ini menetapkan harga yang selalu rendah tanpa adanya diskon besar-besaran. Konsumen tahu mereka bisa mendapatkan produk dengan harga murah kapan aja. Tujuannya membangun kepercayaan konsumen bahwa harga di tempat tersebut selalu terjangkau. Kapan digunainnya? Oleh toko atau supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari, contohnya supermarket besar seperti Indomaret ataupun Alfamart yang jarang memberikan diskon besar. Tapi harganya selalu kompetitif. Kesimpulannya, strategi ini cocok untuk bisnis yang ingin konsumen terus datang tanpa perlu menunggu promosi. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide terakhir nih, yaitu slide Q&A. Mungkin kalau misalkan ada dari teman-teman yang kayak kurang paham materinya tuh kayak gimana, atau ada beberapa materi yang kurang jelas gitu, boleh banget nih ditanyain. Saya Bu, izin bertanya. Boleh?
Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Alfian Abigail, saya dari kelas pengantar bisnis B. Saya izin bertanya, Bu, apa perbedaan antara brand name, dan juga trademark, dan bagaimana masing-masing memberikan nilai tambah pada produk yang kita jual? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya untuk Alfian pertanyaannya. Jadi, apa sih perbedaan dari brand name, dan trademark itu sendiri? So, brand adalah identitas keseluruhan dari suatu produk atau perusahaan, mencakup persepsi, reputasi, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Kalau brand name adalah nama khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan. Misalnya kayak Nike, Coca-Cola, kayak gitu-gitu tuh. Alfian tahu kan? Nike, Coca-Cola pasti tahu kan? Yang menjadi bagian dari cara konsumen mengenali produk tersebut. Sementara itu, trademark ini adalah perlindungan hukumnya nih yang diberikan kepada elemen tertentu dari brand seperti logo, slogan, atau nama untuk memastikan tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan tanpa izin. So, kalau misalkan ada pihak lain yang menggunakan nama brand ini secara ilegal, itu tuh kamu sebagai yang punya brand, kamu bisa nuntut orang tersebut kayak gitu. Ketiganya ini tuh memberikan nilai tambah dengan cara yang berbeda ya. Kalau misalkan brand sendiri itu menciptakan hubungan emosional dan kepercayaan konsumen. Brand name itu mempermudah pengenalan dan pengingat produk kayak Apple. Pasti kepikirannya iPhone kayak gitu. Sedangkan trademark sendiri melindungi keunikan dan memastikan eksklusivitas di pasar. Kombinasi dan ketiganya membantu meningkatkan daya saing dan nilai produk di mata konsumen. Seperti itu, Alfian. Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga, Alfian. Mungkin saya stop share screen dulu ya. Sebentar. Oke, terima kasih ya untuk para mahasiswa yang sudah menyempatkan diri telah hadir di kelas malam ini. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada kendala sinyal ataupun kendala lainnya. Kelas hari ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.